jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami kepada Engkau untuk belajar sekali lagi akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh berkata-kata dan berfirman kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan pakailah pembacaan firman Tuhan dan penguraian kebenarannya, untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan segala kebenaran-Mu. Dan pakailah juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, menjadi alat menyatakan isi hati. Ini doa kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami telah siap mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Saya sungguh bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, beribadah bersama-sama melayani Tuhan, terlebih lagi bergumul bersama-sama dengan firman Tuhan. Saya hanya memastikan apakah suara saya terdengar ya? Sudah terdengar, oke. Ya, soalnya dari depan kok saya tidak terlalu mendengar suara saya sendiri. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu bagaimana menghadapi peperangan rohani. Saya tidak tahu apa yang kita pikirkan ketika kita membaca, mendengarkan tema tentang peperangan rohani. Saya memberikan waktu kita sejenak untuk mencoba memikirkan. Dengar khotbah juga harus sambil berpikir ya. Kira-kira ketika berbicara mengenai peperangan rohani, apa sih yang dimaksudkan dengan peperangan rohani itu? Coba kita bayangkan kira-kira kata apa yang muncul dalam benak kita. Saya akan coba terawang dan saya akan tebak gitu ya. Kira-kira isi kepala kita apa ini ya, terkait dengan tema peperangan rohani. Saya nggak bisa menerawang Bapak Ibu, cuman saya sudah melakukan survei. Dan saya percaya hasil survei ini mungkin meskipun dilakukan di tempat yang berbeda, tapi saya menduga jawabannya akan mirip-mirip. Yang pertama ketika dikatakan peperangan rohani, maka yang muncul dalam benak itu adalah kata ini, iblis atau setan. Betul ya? Saya coba lihat wajahnya dulu ini ya. Ini ada yang berpikir nggak sih ya, atau nggak ada orang ini ya? Mungkin kita akan langsung membayangkan, wah ini diajak bertempur dengan si iblis nih ya. Nah mungkin gambaran itu yang muncul dalam benak kita. Atau mungkin bagi sebagian orang, pikiran kedua ketika dikatakan peperangan rohani, itu bayangan orang adalah terkait dengan exorcism. Peristiwa kerasukan setan, dan bagaimana kita diajak untuk berani mengusir setan. Bapak Ibu percayalah, kalau peristiwa kerasukan itu terjadi Bapak Ibu, sebenarnya yang bisa mengusir bukan sekedar hamba Tuhan secara fungsional. Maksudnya adalah seperti kami, penginjil, pendeta, enggak. Sebenarnya jemaat juga bisa. Kenapa? Karena yang berkuasa bukan jabatan pendeta atau penginjil. Yang berkuasa adalah nama Yesus. Maka sebenarnya kita pun juga bisa mengerjakannya, begitu ya. Tapi nggak salah sih kalau mengundang hamba Tuhan juga, gitu ya. Kenapa? Cari teman supaya berani, gitu ya. Kenapa? Karena seringkali pikiran ketiga yang muncul ketika berkata terkait tentang peperangan rohani, yaitu adalah setan itu suka bekerja dengan cara menampilkan diri, dengan cara yang beraneka ragam. Saya masih ingat pada waktu saya kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, masuk sebagai mahasiswa baru, maka biasalah ya ada cerita turun-temurun yang diberikan, begitu ya. Apa? Hati-hati, di tempat ini ada setannya, gitu ya. Lalu kemudian kami namanya mahasiswa baru dengar cerita itu dari kakak tingkat, maka kami bertanya, gimana Kak kalau nanti kami suatu hari ketemu dengan penampakan-penampakan? Wah ini itulah peperangan rohani. Maka salah satu pelajaran yang diberikan adalah gini, oh tenang, kalau ketemu dengan iblis, ketemu dengan setan, tenang, nyanyi saja. Wah paduan suara ini tenang gitu ya, nyanyi saja. Wah kami diajari gitu makin tanya nih, lagu apa gitu ya. Lagu apa yang perlu dinyanyikan? Oh lagunya standar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada. Oh rasanya itu lagu nasional kita ya. Kalau ketemu setan nyanyinya itu ya. Tapi ada teman saya yang kemudian lebih kreatif dan kemudian tanya, Kak
Itu manggilnya biasa kalau di satu, ko. Gitu. Ko, kalau setannya masih muncul setelah nyanyi lagu itu, gimana? Wah, ini kakak tingkat tidak mau kalah ya, kreatif juga. Dia jawab ini, oh tenang, ada lagu kedua yang bisa dinyanyikan. Putar kasetnya, dari set A jadi set B. Gitu ya. Lagu apa? Dalam Yesus kita bersaudara. Maksudnya apa? Sudah, jangan ganggu gitu lah, sama-sama saudara gitu. Bapak Ibu, hari ini kalau pikiran-pikiran kita adalah seputar hal tersebut, maka saya mau berkata, enggak salah sih. Itu memang pekerjaan-pekerjaan iblis yang bisa dikerjakan, dan sebenarnya kita juga bisa berperang dengan semua hal tersebut. Tetapi saya mau katakan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu dan peperangan rohani dalam area itu bukanlah yang sentral dan fundamental. Saya percaya pekerjaan iblis merasuk orang, pekerjaan iblis menampakkan diri secara kasat mata, bukan pekerjaan utamanya. Sekali lagi ya, itu bukan pekerjaan utamanya. Ada pekerjaan yang jauh lebih mengerikan, jauh lebih berbahaya, dan perlu kita cermati bersama-sama. Maka saya ingin mengajak kita hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud peperangan rohani tersebut. Supaya kita boleh jeli akan kebenaran, dan kemudian kita boleh hidup di dalam kebenaran itu. Teks firman Tuhan akan terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 5, 8 sampai 11, saya mengundang siap kita boleh membuka Alkitab kita. Oh belum. Saya nggak tampilkan teks Alkitab, boleh kembali ke slide paling awal dulu. Nanti saya akan operasikan sendiri, terima kasih. Oke, saya mau mengundang kita membuka Alkitab kita, baik Alkitab, Alkifon atau Alkitab, manapun yang kita bawa. Ya. Ayat 8 sampai 11, yang genap dibacakan oleh yang tidak takut setan, yang ganjil dibacakan oleh setan. Enggak ya, enggak ada ya. Ayat 8 saya bacakan, Bapak Ibu bacakan ayat yang ke-9, kita silih berganti sampai ayat yang ke-11. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu, dari teks firman Tuhan ini apa yang kita bisa pelajari terkait peperangan rohani? Hal ini Bapak Ibu yang saya ingin ajak kita tekankan bersama-sama. Nah, setelah saya ngomong saya mau operasikan, kok nggak mau jalan ya? Ini kalau bicara tentang rohani-rohani gini gitu ya, langsung ada orang mikir, wah ini pekerjaan iblis gitu ya. Enggak sih, rasanya cuman kejauhan aja gitu ya, jangan ditarik terlalu jauh. Gitu. Boleh nanti tolong dioperasikan ya, mohon maaf, terima kasih. Ada dua hal Bapak Ibu yang saya ingin ajak kita tekankan bersama-sama mengenai peperangan rohani. Yang pertama yaitu adalah perang terhadap pekerjaan iblis yang terkait dengan kedagingan. Dan yang kedua adalah perang terhadap pekerjaan iblis yang terjadi secara sistemik. Oke? Dua hal ini. Peperangan rohani itu berarti kita memang betul perang terhadap pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis yang seperti apa? Yang pertama terjadi di dalam kedagingan dan yang kedua adalah secara sistemik. Saya mengajak kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini satu demi satu. Mulai dari yang pertama yaitu berbicara pekerjaan iblis di dalam kedagingan. Dan itulah sebenarnya juga yang teks ini tekankan. Surat Petrus ini tekankan. Tahu dari mana? Saya mengajak kita mencoba melihat konteksnya dari ayat firman Tuhan ini. Sebelum Petrus berkata hati-hati terhadap pekerjaan iblis, sebenarnya ada sebuah topik yang sedang dibicarakan oleh Petrus. Topik apa itu? Kita perhatikan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kalau kita mau simpulkan, maka bagian ini sedang berbicara mengenai kerendahan hati.
teguran Petrus dan peringatan Petrus supaya jangan sampai kita ini congkak dan meninggikan diri. Karena Allah membenci orang yang congkak dan Allah akan merendahkan orang yang congkak. Dan di dalam berbicara mengenai kerendahan hati dan teguran terhadap kecongkakan, lalu Petrus menyambung dan berkata, hati-hati, iblis berjalan keliling, mengaum-ngaum dan siap menelan kita. Maka dari bagian ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pekerjaan iblis di mana dia berjalan keliling mengaum-ngaum, itu terjadi apa? Yaitu menggoda orang untuk jatuh di dalam dosa kecongkakan. Dan kalau dikatakan begini, oh mungkin itu cuma salah satu contoh saja. Sebenarnya iblis itu bekerja dengan banyak cara, bukan hanya sekedar dengan kecongkakan. Maka Bapak Ibu saya mau mengatakan bahwa enggak. Penekanan terhadap kecongkakan bukan sekedar contoh biasa. Tapi ini menjadi sebuah penekanan di mana para rasul itu seringkali melakukannya. Saya mengajak kita mencoba melihat adalah pengajaran Petrus dan pengajaran Yakobus. Kita akan menjumpai bahwa ada persamaannya. Apa persamaannya? Sama-sama berbicara tentang kecongkakan. Coba perhatikan teksnya ya, saya sudah tampilkan. 1 Petrus 5, 5b sampai 7, lalu ayat 9. Demikian juga Yakobus pasal yang keempat, ayat 6, 7 sampai dan juga ayat yang ke-10. Sama-sama berbicara mengenai kecongkakan. Sama-sama menegur dosa kesombongan hati. Dan setelah itu dikaitkan dengan apa? Dengan iblis. Sehingga kita tahu nampaknya ini bukan cuma sekedar contoh acak, tetapi para rasul, Bapak gereja awal-awal pada waktu itu melihat koneksi yang jelas antara pekerjaan iblis dengan kecongkakan hidup. Pertanyaannya, koneksinya di mana? Ini Bapak Ibu, iblis itu bekerja di bagian terdalam kehidupan dan bekerja dalam kondisi paling senyap. Iblis bekerja di dalam kondisi paling dalam dan paling senyap. Dan dosa kesombongan itu adalah dosa paling dalam dan dosa yang senyap. Kenapa disebut dosa terdalam? Bukan karena kesombongan itu yang paling besar, bukan. Tetapi karena dosa kesombongan itu terjadi terkait dengan identitas kita. Orang yang sombong itu artinya apa sih? Orang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Berbicara mengenai penilaian dirinya. Bagaimana cara dia memandang diri dan menilai diri. Dia menganggap diri lebih daripada orang lain. Dan Bapak Ibu, ini dosa yang mengerikan. Kenapa dosa ini mengerikan Bapak Ibu? Karena kalau kita perhatikan di dalam ordo penciptaan, maka Allah menciptakan manusia sebagai kepala atas segala ciptaan. Jadi Allah, manusia, lalu seluruh ciptaannya. Manusia ini penguasanya. Maka sekarang pertanyaan begini, kalau manusia itu meninggikan diri, berarti posisinya naik di mana? Allah, manusia, ciptaan. Kalau manusia mau meninggikan diri, maka posisinya manusia naik kemana? Bagian Allah bukan? Dan bukankah itu yang sudah sejak dari awal dituliskan dalam kitab Kejadian pasal ketiga? Apa godaan kepada manusia untuk jatuh dalam dosa? Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu membedakan yang baik dan yang benar. Sehingga kita melihat, itulah alasan kenapa dosa kesombongan itu dikatakan sebagai dosa yang terdalam. Dan dosa yang mengerikan. Bahkan bukan cuma di dalam tulisan para rasul. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, bukankah Allah dengan sangat jelas menegur orang-orang yang sombong.
Saya bacakan contoh. Amsal 6 ayat 16 ayat 17. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama apa? Mata sombong. Nomor 1. Kesombongan ditegur. Mazmur 18 ayat 27. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Sehingga kita melihat, inilah alasan kenapa Allah begitu keras menegur kesombongan. Karena ini terkait dengan identitas diri dan upaya manusia untuk menyamai Tuhan. Dan itu iblis bekerja di baliknya. Dan disebut paling senyap. Kenapa? Karena sulit dideteksi. Baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Mungkin sampai di bagian ini ada orang yang berkata gini, oh enggak lah Pak, orang sombong itu kelihatan Pak. Dari wajahnya, kelihatan banget. Dari sikapnya, kelihatan kesok banget. Tahu lah Pak, kita bisa tahu mana orang sombong dan orang tidak. Bapak Ibu yang menarik ya, saya pernah baca satu tulisan berkata begini, hanya orang sombong yang bisa mendeteksi kesombongan. Jadi Bapak Ibu kalau kita bisa tahu orang, sombong banget dia itu. Lihatlah gayanya, bahasa Jawanya metetek begitu. Bapak Ibu kalau bisa kita berkata ya bahwa orang itu sombong. Sekarang kita perlu sadar, berarti hanya orang sombong yang bisa mendeteksi kesombongan orang lain. Berarti kita juga sombong. Dan celakanya ketika kita sombong, kita nggak pernah sadar. Nggak pernah. Kalau ada di antara kita berkata gini, tapi Pak saya pernah kok Pak, ketika saya sudah sombong kemudian saya sadar. Saya mau katakan, di titik kita sadar, itu anugerah Tuhan sudah berjalan. Di titik kita berkata, aduh aku kok sudah sombong ya. Itu bukti anugerah Tuhan sudah menginsyafkan kita. Karena orang sombong tidak akan pernah ingat akan kesombongannya. Saya teringat Bapak Ibu, saya ini tipikal orang yang mudah sombong. Sebelum jadi hamba Tuhan aja sudah sombong. Karena saya ingat dulu waktu saya pelayanan di gereja, saya setelah bertobat, saya dimintai, ayo pelayanan yuk. Dikasih daftar pelayanan Bapak Ibu. Itu semua daftar saya centang. Dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, sampai petugas sound. Jelek-jelek gini saya pernah nyolder kabel Bapak Ibu. Dan tahu rasanya gulung kabel, nyiapkan sound, saya tahu semuanya. Dan pada waktu jadi worship leader, umumnya jarang orang mau worship leader. Biasanya jadi worship leader, saya nggak tahu nih pengalaman Ibu ya. Biasanya dijebak, betul nggak Bu? Betul ya? Bisalah, bisalah. Nggak ada orang yang mau. Dan saya mencentang itu, maka sama pengurus saya langsung dijadwalkan Bapak Ibu. Dilatih, dijadwalkan. Saya ingat pengalaman pertama saya mimpin ditemani, di atas mimbar saya berdua, satu orang di sebelah sini, saya di sebelah kirinya, saya pegangan mimbar Bapak Ibu. Untung mimbarnya kokoh. Karena tangan saya itu gemeteran. Grogi sama sekali. Dan setelah selesai dipuji, bagus kok, enggak kelihatan groginya. Mulai itu, mulai sombong. Dijadwalkan berikutnya langsung di ibadah raya. Tadi itu di persekutuan, sekarang di ibadah raya. Dan pada waktu sudah latihan berdua, hari Minggunya, yang satu sakit. Terus pengurus bilang gini, sudah kamu sendiri saja. Bayangkan Bapak Ibu ya, itu saya merasa dicobai gitu ya. Saya mimpin pujian dari awal sampai akhir sendirian. Dan sukses. Wah luar biasa kan ya. Dipuji bagus, sudah lain kali kamu tidak perlu lagi punya teman. Kamu sudah dianggap MC senior. Oh bayangkan, percobaan kedua langsung senior. Dan kesombongan itu mulai muncul tanpa saya sadari. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, Tuhan itu baik. Tuhan tidak mau hambanya sombong. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika saya sudah mulai sombong tanpa saya sadar, dibagi jadwal pelayanan Bapak Ibu. Nama saya nggak ada di jadwal MC. Sound system ada, penyambutan ada, MC nggak ada. Sampai saya pikir begini, ini nggak salah tah? Sampai teman-teman MC lainnya tanya gini, Sam, kamu kok nggak masuk Sam, pelayanan MC? Saya dengan kesombongan saya bilang gini, oh nggak apa-apa, supaya kamu punya pengalaman. Walaupun dalam hati saya berkata, benar itu, ngaco ini pengurusnya. 3 bulan Bapak Ibu, saya nggak pelayanan MC.
Sepanjang duduk saya selalu mengkritik MC-nya kurang ini, kurang begitu. Saya membayangkan kalau saya MC, saya bisa seperti ini. Dibagi jadwal pelayanan berikutnya 3 bulan lagi, nama saya nggak masuk lagi. Dan saya merasa ini berarti sudah ada yang mau suuzon sama saya ini ya. Ada yang benci sama saya ini ya. Karir saya mau dihentikan ini. Saya merasa saya jengkel. Tapi ya sudah, saya lewati, saya nggak mau protes. 3 bulan berikutnya, nama saya tetap tidak muncul. Dan pada waktu sudah 9 bulan ini, di antara bulan ke-8 mau masuk bulan ke-9, saya mulai merasa something wrong deh. Nampaknya bukan pengurusnya deh, nampaknya ada sesuatu yang lain. Dan di waktu saya saat teduh, saya bersyukur Tuhan ingatkan, saya sombong. Saya segera berlutut, saya berdoa, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Selesai bulan ke-9, jadwal dibagi. Nama saya ada. Nama saya muncul. Jadi MC. Saya masih ingat hari Sabtu itu di depan ruang ibadah ketika itu dibagi. Pakai lembaran kertas buram dulu Bapak Ibu. Ya. Di fotokopi, saya baca nama saya muncul. Saya cuma lipat, saya masuk kantong. Saya pulang rumah, saya masuk kamar. Saya nangis. Saya berlutut. Dan saya berkata, Tuhan, pelayanan itu memang punya-Mu. Kalau memang kamu nggak mau pakai, kamu bisa tidak memakai orang. Ampuni saya Tuhan. Ini kesombongan. Dan itu dosa yang senyap dan tidak terdeteksi. Dan ini semua iblis bekerja di baliknya. Sehingga pertanyaannya bagaimana cara kita kemudian melawan? 1 Petrus 5 ayat ke-8 memberikan kita jawaban. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah artinya apa? Waspada. Jangan menganggap remeh. Sadar. Seperti orang yang diminta jangan mabuk supaya apa? Kita tetap fokus dan kita tidak meremehkan kondisi di sekeliling kita. Berjaga-jagalah artinya apa? Awas. Teliti dengan baik-baik. Itu berjaga-jaga. Sehingga ketika 2 kata ini digabungkan menjadi satu Bapak Ibu. Pengertiannya jadi demikian. Kita melawan pekerjaan iblis di dalam area kedagingan kita dengan tidak menganggap remeh apapun, sekecil apapun, jangan pernah anggap remeh. Sebiasa apapun, jangan pernah anggap dosa itu biasa. Tetapi selidikilah segala sesuatu supaya kita bisa hidup dengan bersih dan tepat di hadapan Tuhan. Saya percaya teks PL ketika berulang kali menuliskan hamba Tuhan ini hidup tepat di hadapan Tuhan. Dia hidup tepat di hadapan Tuhan. Bukan tanpa maksud. Tapi itu memang bagian dari rencana Tuhan untuk memberitahu. Itu tuntutan Tuhan. Orang yang hidup bersih dan tepat seperti keinginan Tuhan. Maka Bapak Ibu, problemnya yang seringkali terjadi adalah ini. Kita seringkali merasa cukup baik. Meskipun saya yakin dan percaya kalau ditanya, kita sempurna enggak? Saya kok yakin Bapak Ibu, kalau ditanya, Bapak Ibu, siapa di antara kita sudah sempurna? Kalau sampai ada yang berani angkat tangan Bapak Ibu, saya langsung minta izin. Pak, izin ya, tema khotbahnya saya ganti. Jangan berdusta. Karena enggak ada yang sempurna, betul ya? Semua setuju ya? Tapi ketika kita mengatakan tidak ada yang sempurna, sikap hati kita bagaimana? Apakah kita berkata seperti ini? Saya enggak sempurna. Tuhan celaka. Karena firman-Mu berkata, Bapa sempurnalah, sucilah sempurna. Seperti Bapamu yang di surga adalah sucinya sempurna. Tuhan celaka aku. Apakah itu? Atau justru sikap hati kita begini, ya sudahlah, enggak ada yang sempurna kok. Mau gimana lagi? Ya oke lah. Tapi minimal kita kan lumayan lah. Enggak sempurna tapi baik loh. Ada baiknya. Atau istilahnya adalah cukup baik. Kurang tegas, saya tambahin bahasa Inggrisnya. Good enough. Kurang, saya tambahin bahasa Mandarinnya. Ini satu-satunya bahasa Mandarin yang saya bisa. Jangan tambah lagi ya. Japuk to.
Berapa banyak di antara kita yang berkata, hidupku ini jabuk tuh. Lumayan, good enough. Ketika kita bisa berkata dan menepuk dada kita berkata, I'm good enough. Sebenarnya kita sedang kalah di dalam peperangan rohani itu. Karena berarti iblis berkata, that's good, that's good. Kenapa? Karena kita tetap ambil bagian di dalam dosa. Dan biasanya yang kita remehkan, dosa itu akan menjadi celah bagi iblis untuk terus bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya, hidup kita bagaimana? Apakah kita berperang dalam peperangan rohani seperti ini setiap hari? Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, pekerjaan iblis, peperangan rohani itu berarti kita berperang terhadap pekerjaan iblis yang dikerjakan secara sistemik. Secara sistemik, artinya dia bukan melakukan pekerjaan secara acak, tetapi dia mengatur sistem. Dia bekerja di dalam sistem, membuat pola kehidupan yang seturut dengan kehendaknya. Sehingga barang siapa yang hidup di dalam polanya dia harus mengikuti. Kalau tidak, akibatnya menderita. Akibatnya susah. Dan bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini? Hari ini kita hidup dalam dunia yang rusak, bukan? Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita hidup mengikuti dosa, kemungkinannya kita sukses. Berapa banyak di antara kita ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, dan kemudian kita memakai cara-cara dunia, yang terjadi apa? Lancar. Jalan dengan mulus. Tetapi ketika dengar khotbah dan berkata, suci, bisnis harus bersih. Berapa banyak jemaat yang berkata dalam hati, pendeta sih, gak ngerti bisnis. Coba dia berbisnis, mana bisa bisnis dalam dunia ini bersih. Makin jujur, makin hancur. Bukan makin mujur. Bukankah kita sadar realita hidup kita seperti itu? Sehingga ini adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan si jahat. Yang membangun sebuah sistem kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Kalau kita tidak hidup di dalamnya, kita akan mengalami penderitaan. Maka itu kenapa di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-9, Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat penerima surat ini. Semua umat Tuhan yang mencintai Tuhan dan mau hidup bagi Tuhan, mereka juga menanggung penderitaan yang sama. Memang tidak dijelaskan penderitaan yang seperti apa. Tetapi kita bisa menduga penderitaan dianiaya, penderitaan kehilangan kenyamanan, penderitaan kehilangan pekerjaan, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Hari ini kita melihat, kalau kita hidup dalam dunia yang sangat korup, dan membuat kita seringkali kita susah sekali hidup benar, itu pekerjaan iblis. Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan peperangan ini? 1 Petrus 5 ayat 9a memberikan kita jawabannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kata lawanlah itu mempunyai pengertian mengambil posisi berseberangan. Atau kalau istilah seringkali dipakai di politik itu jadi oposisi. Yang terus-menerus menentang, menyatakan yang salah, menegur dosa, bukan mendiamkan. Hari ini pertanyaan bagi kita adalah, kita kan percaya hidup kita di dalam dunia yang rusak. Sehingga kerusakan itu terjadi di depan mata kita dan setiap hari. Pertanyaannya, apa yang kita kerjakan? Apakah kita sebagai umat Tuhan dan kita melihat hal tersebut, ini pekerjaan iblis, ini peperangan rohani, maka kita dengan tegas berani mengatakan itu salah, itu tidak benar. Dan kita mengoreksi semua hal tersebut. Atau seperti kebanyakan orang, problemnya adalah suka mengkompromikan kebenaran. Dan mereduksi dosa bukan lagi menjadi dosa. Berapa banyak di antara kita sadar bahwa berbohong itu dosa.
Bukankah seringkali kebohongan itu terjadi? Dan biasanya kita merasa it's fine, oke-oke saja. Saya teringat pengalaman di Malang tuh, saya punya banyak pengalaman Bapak Ibu. Karena saya kuliah di Seminar Alkitab Asia Tenggara, banyak belajar gitu ya, dan juga banyak pengalaman hidup gitu. Satu kali ketika saya masih kuliah di saat, lalu pergi belanja bulanan. Waktu itu ke Mitra 1, saya nggak tahu masih ada nggak tuh Mitra 1 ya. Pergi ke Mitra 1 sama teman. Belanja apa? Belanja sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Saya ingat kalau tidak salah belanjaan saya sedikit cuma sekitar 5.000 sekian lah. Nah saya baru ambil uang kiriman dari gereja. 100.000, ada di dompet saya 50.000 dan ada 20.000. Lalu ketika bayar di kasir, di total 5.000 sekian Pak. Maka saya buka dompet, saya lihat uang saya keluarkan lembaran yang paling besar, 100.000. Kenapa? Supaya dipecahkan. Kenapa dipecahkan? Buat naik angkot sama persembahan Bapak Ibu ya. Jadi saya pecahkan. Lalu biasalah, dimanapun ya, kasir itu rasanya di training hal yang sama. Selalu tanya begini, ada yang lebih kecil Pak? Gitu ya. Ada yang lebih kecil. Bapak Ibu kalau jadi saya jawabnya gimana? Sama kan ya? Pengalaman universal ya? Jawab, enggak ada. Celakanya, teman saya tukang intip. Pas saya buka dompet, dia lihat. Dan ketika mbaknya tanya, terus saya jawab, enggak ada. Terus dia tepuk saya, ada gitu loh. Ini teman paling kurang ajar ya. Saya sambil malu-malu, mbaknya sambil senyum berkata, Mbak boleh enggak pakai uang itu, saya mau pecahkan. Mbaknya bilang, oh enggak apa-apa Mas, dia dipecahkan. Kan sebenarnya quote and quote ya, kebohongan saya kan enggak merugikan mbaknya toh. Enggak merugikan supermarketnya tuh. Maka selesai bayar, selesai kemudian dapat kembalian, teman saya juga bayar, saya balas intip dompetnya gitu ya. Dan setelah keluar saya tegur dia. Kamu tuh bikin malu orang. Tapi saya ingat jawaban dia. Ini teman yang baik, kurang ajar tapi baik gitu ya. Dia bilang gini, Samuel, kita ini belajar jadi hamba Tuhan yang khotbah. Kalau kita tidak bisa dipercaya dengan ucapan kita, bagaimana kamu mau tuntut jemaat mendengar firman Allah? Kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan bibirmu, bagaimana kamu mau dipercaya ketika menyampaikan firman Tuhan? Saya bersyukur punya teman seperti dia Bapak Ibu. Hal kecil, tapi ditegur. Karena sering kali kita meremehkan dosa. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ini adalah sebuah sistem, bagaimana cara kita melawan akan sistem tersebut? Bukankah sangat sulit bagi kita melawan akan sistem yang terjadi? Kita dalam dunia bisnis, kita dalam dunia pendidikan, kita dalam dunia bahkan teologi. Sangat sulit kita melawan dunia yang sudah sistemnya dirusak oleh si iblis. Maka kita belajar Bapak Ibu, pertama-tama kita perlu berperang secara rohani ini melalui peperangan secara komunal, bukan individual. Kita dipanggil bersama-sama menjadi gereja Tuhan. Maka surat Petrus bukan cuma ditujukan pada personal, tetapi kepada jemaat. Yang tuntutannya apa? Sama, berperanglah, lawanlah si jahat tersebut. Bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Bukan mengandalkan satu orang, bukan mengandalkan pendeta atau penginjil. Tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena dari situlah kekuatan kita untuk melawan sistem baru terjadi. Bapak Ibu, kenapa sih gereja senantiasa memanggil ayo hidup benar, ayo hidup suci? Kenapa? Bukan cuma mengandalkan orang-orang, karena nggak mungkin. Kita dipanggil menjadi satu tubuh, dan tubuh inilah yang perlu bekerja dan berjalan. Tetapi dengan kita tahu kebenaran ini, kita masih berkata, mau sih Pak, mau. Cuman problemnya sulit. Sama seperti tren sekarang tuh ya. Bisa, tapi mati. Bisa, tapi mati. Sulit, sukar. Melawan sistem itu tidak mudah. Coba perhatikan berapa banyak murid Tuhan yang terjadi pada waktu itu melawan sistem. Yang terjadi apa? Mereka semua mati martir.
Coba bahkan perhatikan Yesus itu sendiri. Yang berani melawan kejahatan yang sudah masuk bahkan sampai sistem pemerintahan Bait Allah pada waktu itu. Dia berani menentang. Apa jadinya? Disalib. Sulit kan? Susah. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan itu? Maka Bapak Ibu, di sini ada pengharapan. Kenapa? Karena kita diminta bukan melawan dengan kekuatan kita secara komunal saja. Tetapi kita juga dipanggil untuk melawan dengan topangan anugerah Tuhan. Melawan dengan topangan anugerah Tuhan. Saja kita perhatikan teks dari ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ingat baik-baik. Dia sumber segala kasih karunia. Memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Ketika kita berani melawan kejahatan tersebut. Dan apa yang dilakukan? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bekerja, Dia melengkapi, Dia menjadikan kita siap, Dia meneguhkan, membuat kita kuat berdiri, Dia menguatkan, menjadikan kita bisa melawan, dan mengokohkan, Dia menjadikan fondasi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Tapi Bapak Ibu, ketika saya menggali teks ini, saya mendapati ada satu hal yang indah. Tetapi sayangnya di dalam terjemahan LAITB tidak muncul. Nah, saya tidak akan tampilkan bahasa Yunaninya, tapi saya melihat di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan. Maka saya tampilkan terjemahan bahasa Inggrisnya. Boleh 2 slide setelah itu dulu, baru nanti saya balik. Yaitu kata ini. Himself. Tuhan menguatkan. Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan di dalam perjanjian lama itu banyak Bapak Ibu. Dengan cara apa? Tiang awan dan tiang api. Tuhan bisa menyertai melalui malaikat yang diutus untuk kemudian memimpin dan menopang. Sehingga ketika berbicara cuma Tuhan menyertai. Bagi orang-orang pada waktu mereka perlu tahu penyertaan yang seperti apa. Karena dalam sejarah ada begitu banyak cara Tuhan menyertai. Dan Petrus sebagai orang Yahudi yang tahu masa lalu itu. Dia dengan jelas memberitahu. Tuhan bukan menyertai dengan kirim orang lain. Tuhan bukan menyertai dengan mengirim nabi, hakim, rasul. Tuhan sekarang menyertai dengan cara apa? Dia menyediakan dirinya sendiri. Memimpin perjalanan kehidupan kita. Menyertai langkah kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu di sini kalimat saya buat demikian. Harapan itu bukan bergantung pada berapa banyak atau apa yang diberikan Tuhan. Tetapi siapa yang mengerjakannya. Harapan bukan kepada berapa banyak yang Tuhan lakukan. Bukan kepada apa yang Dia berikan. Tapi pertanyaan lebih penting, apakah Dia beserta? Dia sendiri memimpin enggak langkah kehidupan kita? Maka kalau Dia yang berjalan di samping kita, Dia yang berjalan di sisi kita, maka saya percaya itu kekuatan dan sukacita terbesar yang memampukan kita untuk berdiri dan melawan kegelapan. Yang penting bukan berapa, yang penting bukan apa, tapi yang penting siapa. Saya belajar hal ini Bapak Ibu dari pengalaman hidup. Satu kali saya di Surabaya, saya lupa, saya pernah cerita enggak ya, tapi saya pernah cerita beberapa kali. Kalau pernah dengar, enggak apa-apa ya dengar lagi ya, ini pengalaman hidup saya. Saya di Surabaya diajak sama satu rekan sebelum saya kerja di tempat pekerjaan saya ini. Yuk makan siang sama-sama. Terus saya tanya, siapa yang bayar? Ya, dia bilang, saya yang bayar. Mau enggak? Saya tanya, makan apa?
makan bakso paling enak se-Surabaya. Bapak Ibu yang pernah ke Surabaya, sering ke Surabaya, coba ingat-ingat bakso mana yang paling enak ya. Saya mulai membayangkan beberapa tempat bakso yang menurut orang enak. Dan saya bukan penggemar bakso. Tapi karena dia bilang gini, saya yang bayar, maka saya berkata, jadilah kehendakmu. Gitu ya. Berkat kan tidak boleh ditolak gitu ya, saya ikut. Tetapi ketika ikut dia setir mobil gitu ya, kami pergi beberapa orang, dia pergi ke jalan yang kok bukan ke bakso ini. Kok juga bukan ke bakso itu, semua di pikiran saya terbantahkan satu-satu. Dan semakin mengerikan, kenapa? Masuk ke jalan kecil, sampai ketemu gang buntu Bapak Ibu. Tembok, tembok, tembok. Pinggirnya selokan, selokan, selokan. Dan di ujung itu ada gerobak dengan tulisan jual bakso. Dan dia bilang, ini loh bakso paling enak. Bahasa Surabayanya, enak pol se-Surabaya. Saya sudah ragu ngelihat bentuknya, saya sudah ragu. Apalagi ketika saya buka pintu, bau pertama yang tercium bukan bau bakso, bau selokan. Setelah duduk, ada hal yang membuat saya paling ngeri. Kenapa? Tukang baksonya ternyata ahli sulap. Kok bisa? Itu mangkok kotor, dicelupin ke satu ember, sut-sut keluar bersih Bapak Ibu. Apa enggak menakutkan gitu ya? Dan dari mangkok itulah kemudian baksonya diberikan kepada saya dan kepada rekan-rekan yang lain. Cuman di sut-sut diambil. Saya harus jujur mengakui ya, selama ini doa makan jarang serius. Itu doa makan paling serius. Dan saya paling imani. Berkatilah, sucikan makanan ini. Dan setelah saya makan Bapak Ibu, biasa. Benar-benar biasa. Bahkan lebih enak bakso lain. Maka sambil makan, sambil merasa sedikit ngeri-ngeri sedap. Sambil saya tanya dia, kamu nemu bakso terenak ini dari mana? Sambil saya sindir. Lalu dia cerita, singkat cerita gini. Dulu sebelum dia pindah kerja ke tempat kerjaan kami, dia dulu kerja di tempat lain, persis di jalan raya. Dan waktu itu dia masih pacaran dengan sekarang yang jadi istrinya. Waktu itu ekonomi masih belum baik. Belum punya mobil, belum punya motor. Waktu makan siang, berduaan sama istrinya hujan-hujan pakai payung, terus dia bilang gini, kita jangan beli makan di pinggir jalan raya, mahal. Kita cari ke dalam gang yuk, siapa tahu ada. Padahal mereka nggak tahu loh. Maka mereka jalan berdua dan bilang, jalan sebentar ketemu tempat ini. Itu bohong Bapak Ibu. Naik mobil aja 10 menit, jalan sebentar itu loh. Dari mana gitu kan ya. Tapi dia bilang jalan berdua, sebentar ketemu bakso ini. Dan saya lihat harganya, terus saya buka dompet saya, persis semangkok uangnya. Harganya bisa untuk beli semangkok. Maka dia berkata sama pacarnya, yuk kita makan semangkok berdua yuk. Pacarnya bilang, ayo. Maka belilah semangkok berdua, hujan-hujan makan, enak sekali. Sambil dia makan, sambil dia cerita, saya bisa membayangkan dia betul-betul menikmati loh baksonya. Tapi dari situ saya mulai tahu, kenapa baksonya enak. Bukan karena rasa baksonya. Bukan karena vibes-nya, nggak ada Bapak Ibu. Selokan vibes-nya Bapak Ibu. Nggak ada wifi. Bakso itu enak bukan karena baksonya, bukan karena lingkungan sekitar yang nyaman. Bakso itu enak karena makan dengan siapa, itu yang menentukan. Maka pengalaman saya makan sama dia langsung gak enak baksonya kan. Jadi jangan tanya sama saya baksonya mana Pak, tidak akan saya perkenalkan. Dan menurut saya kok mungkin baksonya sudah kukut begitu ya. Tapi lihat, siapa itu menentukan. Apalagi saya beritahu ini. Allah yang berjanji menyertai adalah Allah yang setia. Allah yang dari dulu berkata, aku menyertai engkau. Maka kata kepada Abraham yang tidak punya anak, Allah berkata, percayalah aku akan menjadikan dari engkau keturunan bangsa-bangsa yang besar. Dan bukankah Allah tepat janji? Kepada Israel yang dikurung dalam Mesir, di penjara di sana, ditindas. Allah berjanji melepaskannya dan bukankah dia menepatinya. Bahkan dengan cara yang ajaib luar biasa. Kepada Israel yang senantiasa jatuh dan bangun. Allah berjanji akan menghadirkan Mesias yang memberikan kelepasan yang sejati. Dan bukankah dia menggenapi melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib dan bangkit.
menyatakan kemenangan atas dosa, atas kejahatan, dan atas iblis. Dan itulah yang dituliskan Petrus di ayat yang ke-11. Dia berkata apa? Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Saya percaya ketika Petrus menulis bagian itu, dia mengingat ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri dan akan naik ke surga. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa Yesus perlu tekankan ini? Karena Yesus ingin mengingatkan, bumi ini memang dikuasai oleh si jahat. Bumi ini memang secara sistem diatur oleh si jahat. Tapi kamu tahu enggak bahwa aku sudah memenangkannya. Aku sudah menguasainya. Maka dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tanganku. Dan Kristus inilah yang sekarang memanggil kita. Ayo berjuang. Ayo bangkit berdiri. Menyatakan kebenaran Allah. Memberikan terang pengharapan bagi dunia ini. Supaya dunia ini melihat ada pengharapan yang datang di dalam nama Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, maukah kita melakukan peperangan rohani? Secara daging kita berperang. Kedagingan kita. Dan melawan sistem dunia ini. Maka ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya ajak kita renungkan bersama-sama, pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Yang pertama, apakah kita sudah hidup dengan benar dan tepat di hadapan Tuhan? Atau kita masih suka kompromi dan menganggap remeh dosa-dosa yang kita anggap kecil. Karena kita berpikir, toh kita good enough. Bagaimana hidup kita? Yang kedua, apakah kita berani untuk hidup menyatakan kebenaran dan keadilan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jelas-jelas melawan kebenaran, menindas kebenaran, hidup dalam ketidakadilan? Beranikah kita? Meskipun kita bukan korban. Seringkali ketika kita diperlakukan tidak adil, kita berteriak. Kenapa? Kita korban. Pertanyaannya, beranikah kita melakukan peperangan rohani? Meskipun bukan kita korbannya, kita tetap menyatakan yang benar, yang adil. Dan meskipun dengan resiko kita kehilangan kenyamanan hidup ini. Maukah kita? Dan bagi kita yang bergumul dan berkata, berat. Maka pertanyaan ketiga, sudahkah kita merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita? Ingatlah terus bagaimana kasih-Nya memelihara kita. Meskipun kita jatuh, kita gagal, kita berdosa. Tetapi kasih-Nya tidak pernah sekalipun ditarik. Kasih-Nya memelihara, menguatkan, menopang setiap kita. Ingat kasih-Nya. Ingat anugerah-Nya. Dan biarlah dengan kasih dan anugerah itu, kita mau hidup, melakukan peperangan rohani. Melawan kedagingan. Dan menegakkan kebenaran, keadilan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami. Setiap kami lemah. Kalau mengandalkan kekuatan kami, maka kami harus segera mengakui. Kami pasti gagal. Kami kalah dalam peperangan. Seringkali kami mengikuti kedagingan kami. Seringkali kami menganggap hidup kami cukup baik. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami diam. Kami membiarkan yang salah. Karena kami takut. Karena bukan kami korbannya. Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, ketika kami kembali diingatkan, Engkau sendiri yang memanggil. Engkau sendiri
yang menopang dan menjaga setiap kami, menguatkan kami. Maka biarlah dengan gandengan tangan-Mu, kami mau melangkah, berperang secara rohani, melawan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Yang kami tahu, Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan tolong setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat tempat ini, Tuhan berkatilah. Setiap tantangan dan pergumulan yang berbeda-beda. Nyatakan pekerjaan-Mu yang ajaib dalam hidup pribadi, lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.